Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Masih tentang video skripsi, penelitian kuantitatif, desain explanatory untuk korelasi parsial. Kita masuk ke video terakhir ya. Kita akan melakukan uji korelasi dengan kendal setahu B. Ketika asumsi normalitas dan linearitas tidak terpenuhi. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video terakhir dari video pembelajaran tentang penelitian kuantitatif, desain explanatory untuk korelasi parsial. Di video kelima ini kita akan melakukan uji korelasi dengan statistik kendal setahu B ya. Kendal itu termasuk ke statistik non-parametrik. Jadi korelasi parsial dengan kendal itu kita gunakan kalau uji asumsi atau uji prasyarat tidak terpenuhi, ketika datanya tidak normal atau asumsi linearitas tidak terpenuhi. Makanya kita menggunakan korelasi kendal. Baik, kita langsung menuju file SPSS. Kita akan menggunakan file SPSS yang sama ketika kita melakukan uji korelasi dengan produk momen ya. Kita buka file SPSS-nya. Baik, ini datanya. Anda lihat ada 3 variabel ya. Ini data yang sama yang saya gunakan ketika melakukan analisis korelasi parsial dengan Pearson. Nah, saya jelaskan kembali ya. Variabel motivasi itu variabel independen. Simbolnya variabel X. Ini yang diduga mempengaruhi variabel nilai sebagai variabel dependen atau variabel Y. Sementara satu lagi variabel persepsi itu variabel kontrol yang diduga variabel persepsi ini mempengaruhi hubungan antara variabel motivasi dan nilai. Sehingga untuk mengetahui hubungan yang murni antara variabel motivasi dan nilai, kita harus menghilangkan pengaruh variabel persepsi terhadap motivasi dan nilai gitu ya. Nah, untuk melakukan analisis dengan uji koefisien kendal, asumsinya normalitas data dan linearitas tidak terpenuhi ya. Kita melakukan pakai menu analyze, lalu correlate dan bivariate. Masukkan semua variabel ke sini ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk correlation coefficient, centang yang kendal. Oke. Yang lain abaikan, ini pastikan checklist ya. Setelah itu oke. Nah, ini hasil korelasinya. Tapi kita belum dapat nilai korelasi parsialnya karena di SPSS untuk kendal tahu tidak bisa melakukan penghitungan otomatis, sehingga kita harus melakukan penghitungan manual dengan bantuan Microsoft Excel. Tapi di output ini untuk melakukan perhitungan korelasi parsial dari koefisien kendal tahu, kita pertama koefisien korelasi kendal tahu untuk motivasi dan nilai ini ya 0,781. Lalu untuk motivasi dan persepsi 0,441. Dan untuk nilai dan persepsi itu 0,513. Nah, 3 nilai koefisien kendal tadi untuk XY, lalu untuk XZ dan untuk YZ itu sebagai informasi untuk kita mendapatkan koefisien korelasi kendal tahu yang parsialnya. Kalau dari lihat hubungan ini ya semuanya signifikan ya. Walaupun bervariasi, ada yang kuat, ada yang sedang, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Excel untuk menghitung koefisien korelasi kendal tahu B yang parsialnya ya.
Nah, kita langsung buka file Excel-nya. Nah, ini file Excel-nya ya. Nah, jadi kita sudah tahu tadi koefisien korelasi untuk XY, motivasi dan nilai itu 0,781. Untuk motivasi dan persepsi itu 0,441. Untuk nilai dan persepsi itu 0,531. Nah, ini rumus yang kita gunakan untuk mengetahui nilai koefisien korelasi antara variabel X dan Y ketika variabel Z dikontrol. Di antara motivasi dan hasil belajar siswa ketika variabel persepsi dikontrol. Nah, untuk koefisien korelasi motivasi dan nilai masukkan ke sini, yang ini ya, 0,78. Untuk ini koefisien korelasi antara X dan Z atau motivasi dan persepsi, yang ini berarti ya. Untuk nilai dan persepsi masukkan ya, yang ini ke sini. Nah, ini juga sama, berarti ini dikuadratkan. Jadi untuk korelasi kendal tahu motivasi ya dan persepsinya, berarti yang ini ya. Nah, ini dikuadratkan, lalu yang ini juga dikuadratkan. Oke, Anda tinggal masukkan ke sini. Ya. Ini kan asalnya begini. Nah, ya saya sudah menggunakan rumus di sini. Ya, jadi Anda tinggal gitu gini saja. Nah, lalu masukkan ke sini semuanya. Nah, ini langsung muncul nilai korelasinya ini. Jadi 0,719. Nah, kalau lihat di sini korelasi parsial antara variabel motivasi dan motivasi dan hasil belajar siswa ketika variabel persepsi dikontrol itu adalah 0,719. Nah, ini menunjukkan ada hubungan yang kuat ya, karena ada di rentang korelasi yang sangat kuat. Nah, apakah ini signifikan atau tidak? Nah, kita harus merujuknya ke nilai kendal tahu table. Caranya gimana? Kita cari dulu jumlahnya berapa. Ini jumlah N-nya 20 ya, kita lihat di sini. Nah, ini N-nya 20. Nah, N-nya 20, lalu nilai signifikasinya 0,05, rujuk ke T-table hasilnya 0,326. Nah, ketika nilai kendal tahu hitung lebih besar daripada kendal tahu table, berarti itu menunjukkan hubungan yang signifikan. Jadi memang hubungan yang kuat ini nyata gitu, signifikan. Nah, itu ininya. Nah, untuk melihat tabelnya Anda lihat di sini ya. Kita langsung menuju ke tabelnya ya, apa betul 3,26 untuk 20 siswa, 20 responden dan signifikasi 0,05. Nah, kita buka tabelnya ya. Tahu tabelnya. Nah, ini tabel harga-harga kritis statistik dari uji tahu kandel ya. Kita lihat yang N-nya 20, lalu nilai signifikasinya yang futile aja 0,025. Berarti kita lihat ini N yang 20. Nah, ini ya. Nah, 0,326 gitu ya. Nah, sama kan? Ya, kita balik lagi ke Excel. Nah, ini 0,326. Jadi sekali lagi, karena nilai koefisien tahu kendal hitungnya lebih tinggi daripada nilai kendal tabelnya, maka ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan hasil belajar siswa ketika variabel persepsi dikontrol. Nah, saya kira itu saja. Oh ya, satu lagi terkait hubungan. Kalau tadi kan kekuatan hubungan, terkait arah hubungan, ini hubungannya positif. Jadi ketika motivasi tinggi, itu akan berakibat pada tingginya hasil belajar siswa. Dan ketika motivasinya rendah, akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Saya kira itu saja, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.